Ya, terima kasih sekali lagi atas waktunya hari ini ya. Mohon maaf mundur-mundur gitu ya waktunya. Terima kasih atas pengertiannya. Terus apa lagi ya? Aduh, aduh, aduh. Sebentar. Ya, seperti biasa pertemuan ini saya rekam ya. Jadi nanti kalau misalnya ada temennya yang nggak bisa ikut apa namanya sesi Zoom itu bisa lihat rekamannya, silakan di channel YouTube pribadi saya. Ya, terus saya munculkan dulu sebentar materinya. Ya sebetulnya kita belum pernah kenalan banget sih ya. Maksudnya nggak pernah. Saya nggak tahu kalian tuh senangnya apa gitu loh. Ada yang mau ceritakan tentang dirinya sendiri? Barangkali mau kenalan lebih jauh. Maksudnya saya siapa gitu, terus punya hobi ini. Silakan, saya senang banget kalau bisa dengar cerita kalian. Kalau saya kan udah cukup ya. Aduh, duh, 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 duh. Stefano, tolong. Ya, silakan. Ada yang mau cerita? Mau kenalan lebih jauh? Maksudnya cerita tentang dirinya sendiri gitu. Atau ada yang mau tahu sesuatu yang lain dari diri saya? Selain suka sepeda dan jadi mimin media sosial media jurusan. Sensei suka ipsi ya? Aduh, ketahuan. Ya, saya mau buat pengakuan. Saya umurnya tahun ini 40 tahun dan suka dengan dengan grup band itu, ya. Ya, akhir-akhir ini sering lihat itu video klipnya ya. Sensei boomer. Kenapa? Sensei boomer. Apa itu? Ya kayak contoh gitu. Oke. Ya, makasih Stefano. Ada lagi yang mau tanya-tanya? Silakan. Nggak ada. Kalau di Blackpink, Sensei, Kenapa? kalau di Blackpink suka siapa? Suka Lisa ya kayaknya. Wah, Ya, habis lucu ya. Ya, ada lagi yang mau tanya? kalau anime Sensei sukanya apa? Anime. Kalau anime saya nggak begitu tahu banyak sih. Tapi yang pasti suka sama ini. Naruto suka ya. Tapi sekarang udah nggak ngikutin lagi itu gimana akhirnya ya. Apakah benar udah mati? Naruto wa nakunarimasu ka? Gak ada di lari. Nah itu saya nggak. Terus ini ada satu lagi anime kesukaan saya itu anime yang agak lama sih tahun 2007-an ya. Judulnya Keroro Gunso, ada yang tahu nggak? Oke, Roro Gunso yang Iya. hijau, ada warna hijau, ada warna Nah, merah gitu. iya itu. Kero ida susume gitu. Na gitu. Ya, ada banyak kok di YouTube itunya banyak kok video-videonya. Ya, ada lagi yang mau tanya-tanya? Ya, jadi dulu itu saya waktu di Jepang kebetulan ya lihat Keroro Gunso itu ya. Kan kalau anime itu kalau setiap karakternya itu kan pasti punya kayak dialog khususnya ya, kayak kata-kata spesial dari karakter itu kayak misalnya kalau Naruto kan Date Bayo gitu ya. Terus kalau ibunya Date Bane gitu ya. Terus nah kalau Keroro Gunso itu pakai ujungnya tuh kalau setiap dia ngomong pakai de arimasu gitu ya. Kyo wa watashi no jugyo de arimasu gitu misalnya. Ya. Nah dulu saya pernah ngikutin gitu ya kalau untuk ngobrol setiap hari gitu ya. Terus kata teman orang Jepang saya, udah daripada kamu nggak punya temen nanti
tolong hentikan cara ngomong seperti itu katanya gitu. Jadi katanya apa ya, kalau dia percakapan umum itu mendingan biasa aja, jangan ngikutin. Mungkin maksud saya kan waktu itu supaya menarik perhatian ya, supaya ngobrolnya senang gitu ya, tapi ternyata nggak berlaku seperti itu. Gitu deh. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Sensei manga sensei baca apa? Sensei baca apa? Sensei yang manga sensei baca apa? Oh, manga ya, komik ya. Komik, saya nggak baca komik ya akhir-akhir ini ya. Apa ya? Tapi saya suka ini. Apa ya kalau di bahasa Indonesia, lupa judulnya. Oh, judulnya Ashura. Ada yang tahu nggak? Kalau bahasa Jepangnya itu Shura no Toki atau apa gitu. Jadi tentang ini sih apa? Tentang bulat gitu, tentang apa? samurai gitu. Shura no Toki. Atau kalau di komiknya bahasa Indonesia itu diterjemahkan jadi Ashura. Ya, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Enggak ada nih. Sekarang giliran kalian dong, ceritain. Apa aja boleh, silakan. Stefano. Ya, Stefano bisa gambar apa? Hah? Gimana? Game. Oh, game. Ya, kalau game saya itu senangnya action game ya. Terus yang kalau dulu sering main first person shooting game kayak kayak Counter Strike ya, kayak gitu ya, zaman dulu ya. Tapi sekarang udah nggak main lagi. Terus iya, kalau main Counter Strike ya saya kebagiannya yang dibunuhin pakai sniper terus. Ya, tiba-tiba mati gitu, nggak tahu kenapa. Oh, kok langsung mati saya gitu. Banyak dibully sama teman satu tim. Terus suka GTA ya, Grand Theft Auto. Saya main yang Grand Theft Auto 3, terus Vice City, sama terakhir itu San Andreas. Habis itu nggak main lagi. GTA 3 sama Vice City sampai tamat, tapi San Andreas nggak tamat. Itu ceritanya. Ada lagi, silakan. Ya, nggak ada lagi. Ya. Sensei pernah ke Jepang kan ya? Iya, pernah, alhamdulillah. Itu beasiswa atau bayar sendiri atau gimana? Beasiswa lah. Nggak mungkin. Saya nggak punya uang, jadi dulu waktu habis lulus kuliah itu ya, saya standar banget. Maksudnya ya bukan yang berprestasi gitu, dapat apa gitu ya. Ngelamar kerjaan susah banget ya. Terus pokoknya di jidat saya itu sudah tertulis takdir Nihon Ikemasen gitu ya. Terus tapi kebetulan dapat jalan ngajar di Halo. Ya, sorry keputus ya. Iya. Ada masalah sambungannya kayaknya. Sebentar. Ya, oke. Jadi dulu saya standar banget bahasa Jepangnya, terus dapat jalan ngajar di Unsada, terus dari Unsada alhamdulillah dikasih jalan untuk sekolah lagi gitu deh. Ya, ceritanya. Ke Jepang 2 kali, 2007 dan ntar dulu. Dari 2007 sampai 2011, terus 1 kali lagi dari 2014 sampai 2018 kemarin. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kalian ada mimpi pergi ke Jepang, itu silakan, jangan dibuang mimpinya. Sono yume o.
Ya, stenaide. Ya, yumi ni mukatte. Kayak anime. Ya. Jadi pasti ada jalan kalau kita konsisten terus di jalur yang berkaitan dengan Jepang ya. Ada lagi yang mau tanya? Sensei, selama di Jepang itu hal apa sih yang paling berkesan bagi Sensei selama di Jepang itu? Yang paling berkesan ya, yang paling berkesan itu saya bisa berkomunikasi dengan orang Jepang. Maksudnya bisa kalau kita bisa ngomong sama bisa menjadi bagian. Yang berkesan itu adalah saya bisa menjadi bagian dari komunitas di mereka gitu loh, walaupun bukan yang besar ya. Jadi kita bisa ngomong atau kita bisa berkomunikasi itu ya oke lah, maksudnya itu juga udah suatu pencapaian. Tapi ketika kalian diterima sebagai seorang anggota komunitas ya, walaupun komunitasnya nggak besar, itu merasakan pencapaian yang ini banget ya, maksudnya ya berkesan ya sampai sekarang. Maksudnya saya punya teman banyak di sana, alhamdulillah. Itulah yang berkesan ya. Jadi bisa menjalin pertemanan yang benar-benar seorang teman gitu. Saya dapat teman gitu. Itu yang paling berkesan dan banyak berpengaruh ke proses penguasaan bahasa Jepang saya. Ya. Itu. Terus ya silakan. Kalau hal yang paling nggak mengenakan itu apa Sensei? Yang nggak mengenakan ya, oke. Yang nggak mengenakan itu apa ya? Jadi kadang kita kalau sudah dekat dengan, bukan berarti saya merasa dekat ya dengan Jepang gitu, maksudnya. Tapi karena kedekatan itu, jadi ngelihat yang nggak pengen kita lihat gitu, kayak yang ternyata Jepang ini sama kayak Indonesia gitu ya, bedanya beda skala doang, penipuan juga ada, beda skala aja. Kalau di kita skalanya kan kecil-kecilan, kayak misalnya nyolong ayam gitu ya. Sebenarnya di sana juga ada sama kejahatan itu ya. Dan apa sih sebetulnya? Kayaknya pernah ketemu Yakuza. Iya tuh, Yakuza. Ya, ada sama aja. Jadi jadi bisa jadi melihat hal yang maksudnya enggak kita bayanginnya kan Jepang itu gimana gitu ya. Jadi kadang ada kecewanya juga sih ngelihat yang enggak sesuai dengan bayangan gitu. Ya, jadi ada orang-orang yang memang ya tingkah lakunya sama aja kayak di Indonesia, pada suka nipu apa gitu ya. Jadi memang bukan masalah Jepang sama atau Indonesia ya, tapi kembali lagi ke setiap orangnya gitu. Bukan masalah perbedaan warga negara mana gitu ya, bukan masalah kewarganegaraan, tapi kembali lagi ke setiap orangnya gitu. Kira-kira begitu sih. Ya. Pernah ke Kabukicho. Ke Kabukicho, aduh hati-hati Stefano ya, nanti kamu nggak bisa pulang ya. Aduh ini besok-besok udah ada di tiang. Aduh. Ya, makasih. Ada lagi yang mau tanya, silakan. Oh, yang paling Sensei kuliahnya di Todai ya? bukan. Satu lagi yang paling berkesan. Saya suka bisbol sama fixed gear. Jadi itu surganya banget ya, surga bisbol sama sepeda fixed gear ya. Jadi hidup di surga untuk sementara waktu itu. Oke. Ya, terus tadi apa pertanyaannya? Oh, sekolahnya bukan di Todai saya. Tapi nama sekolahnya itu memang awalnya Tokyo ya namanya. Tokyo University of Foreign Studies ya. Kalau Todai itu kan Tokyo
University gitu ya. Kalau ini Tokyo University of Foreign Studies. Ya, silakan ada lagi. Ya, kita hari ini ngobrol aja lah. Kotanya saya belum kunjungin apa di Jepang. Yang belum dikunjungin tempat ya. Apa ya? Hokkaido mungkin ya, belum pernah ke sana. Ya. Sayang sekali belum pernah ke Hokkaido atau daerah-daerah utara ya kayak Aomori gitu ya. Ya, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Atau yang mau ceritakan tentang dirinya juga boleh. Pakai ini kah? Lihat militer markas militer US di Okinawa. Belum. Hokkaido sama Okinawa belum pernah. Iya betul ya. Sayang Tapi sekali. ini pernah lihat markas US di Jepang. Nggak pernah. Tapi di dekat Tokyo ada di daerah Yokohama itu ya. Markas ini apa? Militer Amerika ya. Ya. Silakan ada lagi. Sensei punya ini nggak kayak rekomendasi tempat wisata di Jepang menurut Sensei? Oh, rekomendasi tempat wisata di mana dulu nih? Di daerah Tokyo. Boleh? Daerah Tokyo ya. Kalau misalnya budgetnya terbatas ya naik ini aja free pass, beli free pass untuk JR. Terus keliling-keliling Tokyo misalnya ke Tokyo Tower, ke Asakusa, terus ke Akihabara, ke Shinjuku ya. Paling seputar itu ya. Kalau misalnya agak jauh lagi bisa ke ini. Kalau daerah pinggiran Tokyo tuh suka ada apa namanya? Pemandian air panas ya, kayak yang paling dekat itu ya daerah Saitama ya. Ada namanya daerahnya Chichibu. Nah itu mungkin terjangkau ya, maksudnya nggak terlalu mahal. Kebetulan saya waktu di sana juga kerja di travel agent, jadi agak sedikit ini apa tahu apa course-nya ya, yang hemat yang mana kayak gitu. Saya Apalagi? pernah ke Hakone. Hakone juga bagus ya, Danau Hakone. Tapi ya tergantung. Kadang kalau misalnya orang yang nggak suka wisata alam gitu ya membosankan, cuman lihat air doang. Lihat danau maksudnya ya. Ya, ada lagi silakan. Sensei, Ya. kalau misalnya di sana di Jepang itu nyari makanan halal susah nggak sih? Sekarang sih nggak susah. Tapi nggak tahu ya, maksudnya kalau kita ketat banget harus ada cap halalnya ya, itu ya susah carinya. Ini yang ketat banget atau yang standar, yang biasa? Yang biasa aja. Yang biasa, oke. Maksudnya Kalau nggak ketat-ketat banget. nah kalau itu masih bisa diakali, maksudnya bukan diakali sih, maksudnya masih banyak pilihannya. Pertama kita bisa makan onigiri yang isinya ikan ya, banyak soalnya. Yang nggak isinya ikan juga banyak, kayak isinya kayak apa itu umeboshi, terus ada isinya rumput laut ya. Pertama itu, terus yang makanan yang lain itu bisa makan soba atau udong ya. Toppingnya juga kan banyaknya gorengan yang pakai ikan ya, laut maksudnya, kayak cumi, terus kayak bala-bala. Kalau dibilang bala-bala nggak ini ya. Ya semacam gorengan sayuran gitu ya. Itu soba atau udong ya. Terus pilihan yang lain itu adalah ini apa? Tendong, tempura ya, tempura juga isinya biasanya gorengannya dari sayur, dari ikan laut ya. Jadi banyak pilihannya sebenarnya. Gak susah sih, saya juga gak susah dulu, masih bisa hidup. Terus banyak toko ini juga sekarang, toko menyediakan makanan ASEAN, makanan negara Asia lainnya gitu. Makanan Indonesia juga sekarang banyak banget restorannya. Ada soto Betawi juga ada. Saya Ya, di Nagasaki
lihat gereja. Di Nagasaki ya ada ada gereja yang besar ya di sana. Karena di Nagasaki itu pusat ini penyebaran agama Kristen dulu ya. Daerah situ ya, bukan Nagasaki aja sih. Jadi tempat masuknya orang asing kan dulu cuman di situ ya, terbatas. Jadi banyak menemukan peninggalan ini budaya dari barat ya. Terus ada pertanyaan dari Rifki, rasis masih sering terjadi nggak sensei tempat-tempat umum? Kayaknya nggak begitu saya rasakan waktu di sana ya, tapi nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu nggak terlalu menonjol ya permasalahan rasis seperti itu. Saya pikir tapi ya saya di sana itu kan sebagai pelajar yang arubaito gitu ya. Tapi pemandangannya akan beda ketika kalian posisinya bukan sebagai pelajar, misalnya sebagai kenshusei. Kenshusei itu yang magang kerja gitu loh di pabrik gitu ya. Itu akan beda lagi pemandangannya. Mungkin akan lebih sering ketemu sama kejadian-kejadian yang berkaitan sama rasisme ya. Tapi saya juga nggak tahu, karena pemandangan yang saya lihat sejauh ini ya baik-baik aja gitu. Tapi karena saya pelajar waktu di sana gitu. Jadi, kalau dari posisi saya sih nggak pernah mengalami hal yang seperti itu. Ya. Sensei pernah lihat Bosozoku nggak? Bosozoku nggak pernah lihat, tapi dulu di tempat tinggal saya itu karena dekat jalan besar ya, itu sering ngedengar suara motor yang di rum 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 gitu ya. Nah di sebelah asrama saya itu ada asrama polisi, asrama sekolah polisi gitu, universitas untuk polisi. Nah katanya si geng motor itu sering muterin si asrama polisi itu sambil di gasnya dimain-mainin gitu ya. Sering denger sih suaranya ya, tapi nggak pernah lihat sih ya. Ada lagi, sorry, ada yang lagi Sensei pernah mancing di Jepang. Kenapa? Pernah mancing di Jepang. Mancing oh nggak pernah, belum pernah ya mancing di Jepang, belum pernah sih ya. Tapi saya pernah lihat ikan disiksa di Jepang. Ikan disiksa? Belum pernah sih, tapi sering makan ikan. Ikannya saya siksa di dalam mulut ya, saya gigit-gigit gitu. Ya silakan yang lain. Sensei, Ya. kalau di Korea Selatan kan daerah Hongdae terkenal dengan tempat nongkrong anak gaul di sana. Kalau versi Jepangnya apa Sensei? Bahasa Jepangnya? Iya, kan kalau di Korea Selatan itu kan terkenal dengan daerah Hongdae, daerah tempat nongkrongnya anak gaul. Kalau versi daerah mana gitu? kalau di Jepang di mana yang kayak gitu ya? Ya paling Shibuya Harajuku ya. Shibuya Harajuku tuh ya kotanya anak muda. Shibuya Harajuku. Iya, sekitar situlah. Banyak ini toko baju gitu ya. Terus klub-klub malam juga banyak situ. Terus tempat untuk konser ya, live konser gitu banyak juga di situ. Toko-toko kayak boba-boba gitu banyak yang terkenal situ. Saya pernah ke Daikoku Foto nggak? Kemana? Daikoku Foto. Daikoku. Nah itu baru pertama dengar, berarti belum pernah kesana kayaknya. Ya. Silakan ada. Saya pernah ke Kyoto nggak? Kenapa? Silmi tadi ya. Iya, saya pernah ke Kyoto nggak? Ke Kyoto pernah. Sama Ari Sensei waktu itu. Ari Sensei tahu kan? Saya, Ari Sensei, terus Herman Sensei itu bareng ke Kyoto. Ya, waktu kita masih kurus-kurus ya.
Ya. Sensei, saya mau nanya Sensei. Ya, silakan Salman. Tono untuk apa? Rental mobil tuh ada nggak sih? Kalau ada itu harganya mahal apa enggak ya Sensei? Iya, rental mobil ada. Namanya Haya. Jadi kayak taksi yang khusus untuk seharian gitu ya. Namanya istilahnya Haya ya. HI sama huruf I gitu. Nah itu ada websitenya kok banyak. Rata-rata sehari berapa ya? Saya udah lupa ya. Berapa ya? 20.000 yen apa ya? Saya juga kurang paham sih. Jadi sekitar segitu sih untuk seharian ya. Ada rental. Itu konsepnya kita bawa sendiri apa ya? Disupirin sama Disupirin biasanya sih kalau sebentar, ada juga yang kita supir sendiri. Kalau itu yang supir sendiri itu namanya, yang kita supirin sendiri ya, namanya rentaka. Rental mobil ya, rentaka. Itu bisa. Itu kita supir sendiri, tapi ya harus punya SIM di sana ya, yang diakui di sana, atau SIM internasional gitu ya. Oke, kira-kira gitu. Terima kasih Sensei. Yuk, Sensei, ya tanya Sensei. silakan. Di Jepang itu masalah kayak urban legendnya itu kuat ke Sensei di sana tuh. Urban legend ya. Ya sama aja, ada yang ya kayak maksudnya yang hantu-hantu gitu. Iya, sama aja. Cuman kebetulan saya nggak pernah ketemu yang begitu. Paling ada teman-teman saya kadang cerita suka dengar orang nangis gitu, padahal nggak ada. Suka lihat bayangan hitam gitu. Kadang kalau di sana itu ya ada apartemen yang sewanya itu 1 bulan murah banget ya. Murah tapi apartemennya bagus gitu. Nah biasanya itu ada apa-apanya gitu ya, bekas bunuh diri lah, bekas ada yang mati di situ. Biasanya itu disebut Jiko Bukeng, Jiko Bukeng, saya tulis ya di sini. Ini Jiko Bukeng. Nah dulu saya sempat tinggal di apartemen yang sebelahnya tuh kuburan. Kalau kuburan di sini kan masih ada penerangannya ya. Nah kalau di kuburan di Jepang tuh sama sekali nggak ada lampu-lampu gitu, jadi gelap bener-bener gelap gitu. Ya sempet ya awalnya sih takut, tapi lama-lama nggak ada apa-apa juga sih, biasa aja. Terus tapi ini pernah channel TV saya pindah sendiri 2 kali tuh. Terus saya pikir kan paling kamar sebelah kali remote-nya kena ke remote saya, ke TV saya gitu ya. Tapi tetangga sebelah juga nggak pernah kedengeran nyalain TV. Ya, 2 kali channelnya pindah sendiri, selalu ke NHK. Paling itu aja sih kalau di saya. Sama aja kalau yang kayak gitu-gitu, yang apa, yang hantu-hantu urban legend kayak gitu sama aja. Kayak di sini. Ya. Tapi nggak ada sampai kayak yang apa ya, kalau uji nyali gitu kayaknya belum pernah lihat sih, sampai dibikin acara TV gitu loh, nggak pernah. Ya silakan yang lain. Ya Kenal yang ngebut di Lanto gitu nggak tempat jelas kan? apa, nggak kedengeran. Pernah lihat ngebut di Lanto gitu atau gimana? Saya ngebut di jalan tol, punya SIM aja enggak. Pernah lihat ngebut di Oh ya itu di berita paling. Iya ya. Oke, waktunya tinggal 10 menit lagi. Jadi sesi ngobrolnya saya hentikan dulu. Saya mau jelasin tugasnya hari ini ya. Tugas untuk seminggu ke depan, boleh? Baik Sensei. Ya, terima kasih. Pertama, sebentar, mana itu? Kalian sakubung 3, 4 ya? 3, 4 kan ya? Iya betul, 3, 4. Untuk nilai ini sampai saat ini nilai itu seharusnya kalian sudah masuk ke, kalian itu ada 4 nilai ya.
ada 4 nilai, jadi mohon nanti diperhatikan. Terus untuk tugas yang kelima itu belum saya periksa lagi, mohon maaf, tapi nanti saya pastikan kalian dapat nilainya, saya periksa ya. Terus kalau misalnya kalian mencurigai ya cara menilai saya atau cara apalagi lah yang berkaitan dengan nilai absen gitu, silakan sampaikan ya. Jangan sampai hubungan saling percaya kita tuh bisa rusak gara-gara ada dugaan-dugaan gitu loh ya. Jangan sampai ada yang seperti itu, saya nggak mau itu terjadi. Jadi kalau ada kecurigaan, sensei ini nilainya bener nggak sih kayak gini, kayaknya nggak dibaca deh gitu. Nah misalnya ada kecurigaan seperti itu, sampaikan ke saya ya. Jadi kita bisa saling mengingatkan begitu ya. Terus sampai sekarang juga masih ada mahasiswa yang penyelesaian tugasnya itu nggak sampai tuntas gitu ya. Jadi mungkin udah disubmit, tapi mungkin ada yang lupa ngeklik itu loh, yang selesaikan atau apa gitu ya. Jadi mohon diperhatikan. Terus untuk tugas yang ke-6 ini nanti saya munculkan. Intinya bikin sakubung lagi ya. Tapi kali ini sebentar saya tunjukkan ya. Ya, kali ini tugasnya menyusun karangan, menulis sakubung tentang ini, deskripsi sebuah tempat. Nah, tempatnya itu bisa macam-macam, misalnya mall yang sering kalian kunjungi, atau pantai yang jadi kenangan indah kalian ya, atau kota di mana tempat kalian tumbuh atau waktu kecil ya, tempat kalian lahir, atau sekolah ya, misalnya Unsada, mau cerita tentang Unsada juga boleh, atau sekolah SMA, SMP kalian dulu, SD gitu ya, atau kafe langganan kalian ya, ada loh kafe langganan saya namanya apa gitu ya, kopi cafe latte-nya di situ enak banget misalnya. Terus misalnya yang lain, supermarket langganan kalian juga boleh ya, tempat tinggal kalian juga boleh ya, di daerah mana, terus di daerah itu ada apa aja gitu ya. Jadi tentang deskripsi sebuah tempat ya. Tapi deskripsi itu bukan hanya menggambarkan hasil pengamatan secara visual aja, tapi bisa kesan-kesan terhadap tempat itu, episode-episode cerita-cerita yang pernah terjadi di tempat itu, pokoknya apapun bisa. Tapi saya berharap bisa mendapatkan ini ya, gambaran tempatnya seperti itu. Silakan kalian gunakan input-input yang sudah saya pernah berikan, baik di kelas ini ataupun di kelas lain ya. Di kelas lain kalian bisa lihat videonya juga di channel YouTube saya. Terus bisa juga pakai cara tips-tips pengembangan kalimat yang pernah saya kasih sebelumnya ya, dalam bentuk PDF itu ya. Di tugas sebelumnya silakan gunakan itu. Nah, yang perlu saya tegaskan di sini adalah saya minta untuk memberdayakan bahasa Jepang yang sudah kalian miliki ya. Tidak perlu mengadakan yang tidak ada. Jadi jangan ngadi-ngadi gitu. Ya. Yang nggak ada, intinya saya pengen kalian tuh pakai aja yang ada di kepala kalian, berusaha dengan yang ada gitu ya. Kayak misalnya contohnya yang suka kamera di sini ada nggak ada ya. Ya pokoknya misalnya kayak saya juga suka fotografi ya, saya punyanya tapi kameranya lama, kamera model lama gitu ya. Tapi dengan kamera model lama itu, tapi saya mengenali kamera model lama itu gitu loh. Saya menguasai itu walaupun resource-nya minim ya, nggak banyak fungsi-fungsi seperti kamera sekarang, tapi saya masih bisa berusaha maksimal dengan kamera yang saya punya. Sama dengan kegiatan yang sekarang sedang kalian lakukan, menulis sakubung ya, gunakan aja yang ada di dalam diri kalian dulu ya, maksimalkan supaya kalian bisa menggunakan itu ya. Itu yang saya tekankan dalam perkuliahan sakubung ini. Jadi kalau misalnya kalian nyari solusi ke Google Translate ya mungkin kalian bisa menyelesaikan masalah saya harus menyelesaikan tugas gitu.
tapi masalah lain yang akan muncul. Kalian nggak bisa menggunakan apa yang udah ada di kepala kalian gitu ya. Jadi itu yang saya tekankan. Bukan berarti saya melarang kalian menggunakan Google Translate gitu ya. Bukan. Kalau sekedar hanya konfirmasi gitu ya nggak apa-apa. Oke, terus nanti kalian akan menuliskan sakubungnya di format Microsoft Word yang sudah saya siapkan. Jadi nanti sudah ada di bawah sini ya worksheet-nya. Jadi nanti silakan kalian unduh. Silakan kalian gunakan worksheet itu untuk menuliskan sakubungnya. Kalau ada kendala, ini apapun ya, kalau ada kendala tolong komunikasikan dengan saya ya. Jadi komunikasi ini sangat penting sekali. Apapun kendalanya yang menimbulkan akibatnya tuh nanti kalian nggak bisa memenuhi kewajiban kalian dalam menjalankan tugas ini gitu loh. Apapun silakan komunikasikan gitu. Terus jadi worksheetnya itu nanti akan ada gambarannya seperti ini ya. Sebentar. Saya hentikan dulu gameng apa sih, share yang ini. Saya share screen-nya yang ini ya. Ya. Apa sudah kelihatan? Sudah ya. Jadi ya oke. Jadi nanti kalian tinggal ganti aja informasi yang perlu diganti kayak nama, NIM, kelasnya berapa, terus kasih judulnya ya, judulnya apa, terus silakan kalian susun pertanyaannya dulu gitu ya. Ini pertanyaan untuk membuat sakubung ya. Jadi saya berharap kalian bisa menyusun sakubung dari membuat pertanyaan dulu lalu menjawab sendiri pertanyaan tersebut, lalu silakan tulis sakubungnya di bagian bawah sini gitu ya, dalam bentuk paragraf begitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sensei, itu Ya. tempatnya boleh berupa tempat apa sih, kayak wisata gitu boleh nggak? Apa? Itu tempatnya boleh berupa tempat wisata nggak? Boleh. Misalnya Wisata. kalian pernah ke sana gitu ya, boleh. Tapi kalau bisa tempatnya itu jangan yang kalian belum pernah berkaitan sama tempat itu gitu loh. Kalau bisa ada pernah ke sana atau gimana gitu loh, pernah tinggal di sana atau. Jadi jangan menulis misalnya saya mau ke tempat ini gitu. Jangan menulis keinginan kalian ya. Gitu. Kalau misalkan saya nggak pernah, tapi kayak ada salah satu keluarga saya yang pernah, itu boleh nggak sih? Ya boleh. Jadi menceritakan sudut pandang, menceritakan pengalaman si saudaranya itu ya. Oke, ada lagi, silakan. Ini link Zoom-nya mau habis, kita berhenti dulu sebentar ya. Terus sambung lagi di link yang sama ya. Ya, saya hentikan dulu sebentar. Ya, silakan kalau ada pertanyaan seputar tugas tadi, silakan. Jadi kalau misalnya kalian menceritakan pengalaman orang lain pergi ke suatu tempat gitu ya, ya mungkin oke lah, nggak apa-apa. Tapi ya kalau bisa tempat itu berkaitan dengan kalian, kalau bisa ya diusahakan begitu. Kalau memang sulit ya udah nggak apa-apa kayak tadi ya. Jadi kenapa saya meminta kalian menuliskan tentang sebuah tempat yang berkaitan dengan kalian ya, pernah ke sana, entah pernah tinggal di sana atau gimana itu ya. Karena kalau misalnya semakin erat ya kaitan kita dengan tema sakubung, dengan tema yang kita tulis itu, informasinya, rasa memiliki terhadap informasi itu semakin tinggi. Jadi itu berpengaruh ke pemerolehan kemampuan bahasa Jepang, bahasa asingnya juga gitu ya. Jadi itu alasannya kenapa
saya meminta kalian menuliskan sebuah tempat yang punya kaitan dengan kalian gitu. Silakan yang lain, ada kekhawatiran apa, silakan kasih tahu saya. Ada? Nanya apa? Oke ya, baik, kalau nggak ada lagi nggak ada pertanyaan lagi ya seputar itu, seputar tugas. Jadi nanti setelah ini saya rapikan di Google Classroom ya. Terus saya rapikan juga di portal supaya kalian bisa absen. Jadi nanti silakan dibaca lagi ya di Google Classroom, dicerna. Kalau memang ada pertanyaan lain baru muncul di saat itu, silakan lewat WhatsApp grup aja, nggak apa-apa. Oke, ada yang mau sampaikan sesuatu mengenai mata kuliah ini, barangkali seputar cara saya ngajar, seputar cara saya memfasilitasi kalian, atau mengenai materinya, apa ya, ada yang mau disampaikan, barangkali masukan gitu ya. Silakan. Nggak ada? Belum ada ya, oke, terima kasih. Ya, jadi saya ingatkan lagi, di sini silakan kalian mengeksplor, memberdayakan apa yang sudah pernah kalian pelajari ya. Nanti kalau outputnya memang nggak seperti yang nggak sebagus dengan bahasa Indonesia kacau, nggak sebagus apa sih bahasa Indonesianya, nggak sebagus yang dengan yang kalian pikirkan gitu ya, itu nggak apa-apa ya. Nanti sama-sama kita saya kasih feedback lagi gitu ya. Jadi dengan kalian ngasih output, terus saya kasih feedback, dari kalian juga ada feedback, ada introspeksi ya. Dengan proses ini kita berharap sistem bahasa Jepang kalian ya itu semakin baik gitu ya. Sama kayak pabrik ya, pabrik kan bikin barang kan ya. Kalau nggak ada barang yang keluar, nggak ada barang yang dihasilkan, kan nggak bisa menilai kinerja pabrik itu bagus atau enggak kan. Nah itu, jadi begitu ada produknya keluar, kita lihat nih kualitasnya bagus nggak, kan di bagian quality control itu lihat ya. Oh ini bagian ini kurang nih, bagian ini diprosesnya di mana ya, oh di bagian A, di bagian A ada apa tuh. Nah itulah dapat feedback gitu ya. Jadi nanti bagian A nya diperbaiki, jadi nanti produknya jadi semakin baik gitu ya, semakin presisi gitu. Itu yang terjadi dengan kalian sekarang. Silakan banyak menghasilkan bahasa Jepang, dalam hal ini karangan ya, tulisan. Nanti kita sama-sama kasih feedback gitu ya. Seperti itu ya. Jadi bukan sekedar saya mau lihat kalian bahasa Jepangnya keren gitu, bukan. Tapi saya mau lihat gimana kalian menjalani proses itu. Karena ini kan namanya proses belajar. Ya. Jadi bukan sekedar pengen berharap kalian langsung bisa gitu, enggak. Kan susah kayak gitu. Ada yang bisa. Jadi gini, macam-macam, kalian juga kan macam-macam. Setiap orang itu cara belajarnya beda, itu yang harus diperhatikan. Jangan membandingkan diri kalian sama temennya misalnya, ya. Itu jangan sampai seperti itu. Fokus aja sama diri kalian sendiri, ya. Jadi misalnya ini dua orang yang beda nih. Dua orang yang beda ini melakukan proses yang sama, misalnya melakukan proses satu, melakukan proses 2, melakukan proses 3, 4, 5 ya, melakukan 5 proses. Tapi capaian dua orang ini pasti akan berbeda, nggak akan sama ya. Dan saya memahami itu dengan baik ya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Silakan fokus aja ke belajar bagaimana membuat sebuah sakubo. Itu aja dari saya. Kalau ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada, belum ada ya. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas sudah meluangkan waktu dan hatinya untuk
mata kuliah ini. Saya senang sekali bisa ketemu sama kalian tiap minggu. Saya menikmati sekali waktu-waktu bersama kalian dan berharap kalian juga bisa begitu. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa lihat postingan yang baru dari jurusan. Makasih, saya tutup ya. Bye bye.